Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita semuanya masih dapat dipertemukan meskipun via online Google Meet untuk melaksanakan kajian kita terkait salah satu cuplikan sejarah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini adalah terkait inspirasi perang Badar. Sebelumnya saya aturkan terima kasih jazakumullah katsira kepada teman-teman semuanya yang kembali memberikan kesempatan yang luar biasa ini kepada ana untuk berbagi dengan antum sekalian. Baik, supaya tidak menyita waktu kita akan mulai saja. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang terjadi sebelum perang Badar? Maka ini adalah penyebab ya kenapa terjadi perang Badar. Sebetulnya perang Badar itu adalah sebuah perang yang memang di luar dugaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bahkan Rasul dan para sahabatnya sebetulnya itu tidak ada niatan untuk berperang dengan orang-orang Quraisy. Hanya saja pada saat itu sebelum terjadinya perang Badar, itu Rasul mendengar satu berita ya, bahwa kafilah dagang Abu Sufyan itu baru saja pulang dari Syam. Dan dia membawa sejumlah unta yang bermuatan barang-barang jual beli tentunya yang sangat banyak. Dan otomatis ketika kafilah dagangnya Abu Sufyan yang membawa harta orang-orang Quraisy, karena kan ini bukan milik pribadi Abu Sufyan ya. Abu Sufyan itu dagang atas nama orang-orang Quraisy ya. Bahkan dia ditemani dengan kurang lebih sekitar 40 pekerjaannya ya. Jadi rombongan itu sekitar 40 orang lebih. Kemudian otomatis ketika kafilah dagang ini baru saja pulang dari Syam, sebelum mereka tiba ke Mekah, maka mereka akan melintasi Madinah ya. Dan posisi Nabi itu sudah hijrah ke Madinah. Ya, perang Badar itu adalah perang pertama ya di tahun kedua Hijriah. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW itu posisinya sudah tidak di Mekah lagi. Jadi kalau kita diurutkan di peta ya, yang namanya Syam itu kan di atas ya. Syam itu di atas, kemudian Madinah itu di tengah posisinya, kemudian Mekah kan di bawah di selatan. Maka otomatis ketika kalau ada kafilah dagang pulang ke Mekah, menuju Mekah, maka pasti mereka akan melintasi kota Madinah. Nah, di sini ya Nabi Muhammad SAW ketika mendengar bahwa kafilah dagang Abu Sufyan itu pulang dari Syam, maka Nabi mengutus dua orang sahabat yang bernama Tolha dan Sa'id untuk memantau ya, untuk mengawasi kafilah dagang Abu Sufyan ini ya. Kemudian Nabi minta kepada dua orang sahabat ini agar memberikan informasi ya, perkembangan informasi terkait kafilah dagang ini. Maka pada akhirnya ya, ketika betul-betul bahwa kafilah dagang Abu Sufyan mendekat ke kota Madinah, maka Nabi Muhammad SAW itu memiliki niatan untuk menghadang kafilah dagang ini. Jadi niatnya bukan untuk berperang ya, tapi niatnya adalah untuk menghadang. Nabi bersabda kepada para sahabat, hadhihi 'airu Quraisyin fiha amwaluhum fakhruju ilaiha la'allallaha yanfalikumuha. Kata Nabi, ini adalah kelompok dagang orang-orang Quraisy yang membawa harta-harta kaum Quraisy ya. Jadi ini catatan, ini bukan harta milik pribadi Abu Sufyan, tapi Abu Sufyan berdagang atas nama kaum Quraisy. Kemudian kata Nabi, fakhruju ilaiha, cegatlah mereka. La'allallaha yanfalikumuha, semoga Allah Azza wa Jalla memberikannya kepada kalian. Kita akan kupas ya. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu menghadang kafilah dagang ini? Tujuan Nabi itu adalah agar Abu Sufyan
ya, mengembalikan harta-harta kaum muslimin muhajirin yang dirampas oleh mereka, orang-orang Quraisy. Maka ini harus agak mundur dulu sedikit ya. Mundurnya adalah bahwa perlu diketahui oleh kita semuanya bahwa kaum muhajirin itu adalah sebutan bagi para sahabat yang memang asalnya mereka dari kota Mekah, kemudian mereka melaksanakan prosesi hijrah ya ke Madinah. Maka disebut muhajirin. Orang-orang yang hijrah yang berani mengorbankan harta, nyawa, tahta, keluarga demi Islam. Ya. Maka apa yang terjadi ketika kaum muslimin muhajirin ini hijrah ke Madinah? Maka yang terjadi adalah bahwa sebagian besar harta-harta kaum muslimin yang ditinggalkan, bahkan sebagian harta-harta kaum muslimin yang dirampas secara paksa itu ternyata diambil oleh orang-orang Quraisy. Bahkan rumah Nabi saja, rumah Nabi sendiri saja itu ditinggali oleh Abu Jahal ketika ditinggalkan. Ya, ditinggali oleh Abu Sufyan ketika ditinggalkan. Itu rumah Nabi sendiri. Artinya kan bahwa orang-orang muhajirin itu meninggalkan rumah, meninggalkan harta, bahkan kalau misalkan tertinggal ya tabungan ya di berangkas yang harta simpanan itu kan diambil oleh orang-orang Quraisy. Ya. Maka sebagian harta kaum muslimin itu ada di orang-orang Quraisy. Maka Nabi minta kepada Abu Sufyan agar orang-orang Quraisy itu mengembalikan harta-harta kaum muslimin yang pernah dirampas oleh mereka. Dan ini hak ya, Dan kita kalaupun harta kita dirampas oleh seseorang, maka kita boleh mengambilnya. Ya, meminta hak kita karena kita dianiaya dan dizalimi. Nah, ini ya tujuan inti Rasul menghadang itu adalah itu, ya. Untuk meminta kepada Abu Sufyan agar Abu Sufyan mengembalikan harta kaum muslimin. Di antaranya itu ya, bahwa muatan unta-unta yang dibawa oleh Abu Sufyan ini diminta oleh Nabi agar diserahkan kepada Nabi. Ya. Jadi catatan pentingnya tentu bukan ini ya. Ini bukan semacam perampokan atau pembegalan, enggak. Jauh ya dari konteks itu. Ya, jadi Nabi meminta hak ya, meminta hak harta yang sudah dirampas. Kemudian catatan terkait Perang Badar ini terjadi pada tanggal 12 Ramadan tahun 2 Hijriah. Ini luar biasa ya. Kenapa? Karena pada faktanya nanti para sahabat itu banyak yang saum ketika Perang Badar ini. Ini luar biasa. Makanya agak sedikit berbeda dengan saumnya kita. Kalau kita kan ketika saum di bulan Ramadan itu, ya ini yang harus kita evaluasi ya. Ramadannya Ramadan, saumnya saum nate bari gogoleran begitu kan, atau misalkan saumnya bari mabar ya online begitu. Ini yang harus koreksi. Kalau para sahabat dulu ketika saum di bulan Ramadan itu bukan sekedar ya saum ya, tapi mereka sembari saum itu adalah berjihad ya, berperang ya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian catatan selanjutnya, Rasul tidak berniat untuk berperang, ya. Sekali lagi, Rasul tidak berniat untuk berperang, tapi Rasulullah SAW waktu itu niatnya adalah satu, yaitu untuk meminta agar harta kaum muslimin itu kembali ya ke tangan kaum muslimin. Kemudian motivasi penghadangan. Pertama, sebenarnya harta yang dibawa oleh Abu Sufyan itu adalah harta milik kaum muslimin muhajirin. Itu catatannya. Ya. Harta yang dibawa dagang oleh Abu Sufyan itu bukan milik orang Quraisy, tapi milik kaum muslimin. Pantas Nabi ingin meminta kembali. Yang kedua, pada saat kondisi perang, ya, harta dan nyawa musuh itu menjadi halal. Kalaupun ternyata nanti ada harta, ya, sebagian yang dibawa oleh Abu Sufyan itu ternyata betul-betul milik orang Quraisy, itu nggak masalah. Karena dalam urusan perang, apalagi ketika sudah terjadi perang, nanti ada harta rampasan, disebut dengan gonimah. Maka gonimah ini, harta mereka ini halal untuk kita ambil. Ya, misalkan kalau sudah perang ya, perang asli ya, perang yang benar-benar perang begitu. Maka ketika selesai perang itu, kita boleh mengambil dari pedang-pedangnya musuh, ya, baju besinya musuh, atau harta-hartanya musuh. Bahkan bukan hanya harta mereka yang halal, nyawa mereka pun untuk kita bunuh. Kalau mereka betul-betul memerangi agama Allah Subhanahu wa taala dan memerangi Rasulnya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki Rasulnya untuk berjuang lebih lagi. Itu catatannya. Kemudian menuju Badar. Maka setelah itu Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk menghadang pasukan itu. Punten ya, ajakan Rasul itu bukan untuk berperang. Jadi narasinya juga bukan untuk perang, ya. Narasinya itu adalah untuk menghadang. Makanya Rasul tidak begitu memaksa para sahabat yang memang betul-betul ya dan tidak bisa melakukan kesibukannya. Makanya sekali tidak mengerahkan para sahabat. Para sahabat itu ada sekitar, ya kalau yang laki-lakinya itu sekitar 3.000 itu sudah ada. Cuman masalahnya kan ini untuk menghadang saja. Maka Rasul tidak mengerahkan. Bahkan punten, tidak semuanya persenjataan untuk perang itu dibawa, ya. Rasul dan para sahabat itu hanya membawa peralatan persenjataan ala kadarnya. Kenapa? Karena memang niatnya kan bukan untuk perang, ya. Sekali lagi niatnya bukan untuk perang, tapi niatnya adalah untuk sekedar menghadang. Mereka bawa pedang, ya, tapi bawa panah, tapi itu tidak ya selengkap kalau mereka di perang Uhud. Karena ternyata oleh sejarawan sebutkan bahwa antara perang Badar dan perang Uhud itu jauh lebih siap, ya. Strategi Rasul di perang Uhud jauh lebih matang daripada perang Badar. Kenapa? Karena dari awal kalau perang Uhud memang niatnya perang, tapi kalau perang Badar niatnya bukan perang, ya. Niatnya bukan perang. Kemudian para sahabat yang ikut bersama Rasul ini mereka berangkat menuju Badar, ya. Kemudian jarak antara Madinah dan Badar itu sekitar 155 km. Dan itu jalan kaki. Ya, paling banter naik unta atau naik kuda. Bayangkan ya antum misalkan ada komando perang ya di Bandung, kemudian perangnya kalau 150 km itu sekitar daerah Ciamis lah gitu. Tapi antum tuntut harus berangkat dulu ke sana jalan kaki atau naik unta. Ini kan luar biasa gitu ya, perjuangan yang luar biasa. Tapi para sahabat itu memang semangat ya. Para sahabat yang ikut terutama mereka sangat antusias dan semangat mengikuti perang Badar ini. Bahkan sebetulnya hampir rata-rata sahabat itu ikut serta ya dalam perang Badar ini, bahkan termasuk Utsman bin Affan. Ya, perlu diketahui bahwa sahabat Utsman itu adalah menantunya Rasulullah karena sahabat Utsman itu kan menikah dengan ibunda Ruqayyah waktu itu. Cuman masalahnya begini, Rasul tidak mengizinkan sahabat Utsman untuk ikut perang Badar. Sampai sahabat Utsman itu tidak bisa tidak bisa move on gitu ya kalau bahasa kita itu. Karena beliau tidak diizinkan ikut perang Badar. Karena di pikirannya Utsman itu adalah ini perang pertama, bayangkan. Ini perang pertama, ini penghadangan pertama, ya. Ini adalah konfrontasi pertama antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy, maka Utsman sangat ingin terlibat di ya. Tapi masalahnya Utsman waktu itu tidak izinkan karena memang putrinya yang sedang sakit, ya. Jadi putri Nabi, ya, Ibunda Ruqayyah binti Rasulullah itu adalah istrinya Utsman. Pada saat terjadinya perang Badar, Ruqayyah ini sedang sakit keras. Makanya Utsman sebagai suami itu dilarang untuk ikut. Makanya ini akan menjadi dasar hukum juga ya. Kalau misalkan kita ada panggilan perang, misalkan dari komando yang betul-betul imam kita, ya suatu hari nanti, kemudian ternyata istri kita sedang sakit, ya, maka itu boleh kita tidak ikut komando perang itu, ya, karena ini terjadi perang Badar kena kepada kisahnya Utsman. Kemudian seperti biasa Rasulullah SAW memerintahkan Ummi Maktum untuk mengganti Abdullah. Beliau cuman tidak bisa ikut perang ini karena beliau tidak bisa mengandalkan penglihatannya. Yang pada akhirnya kata Rasulullah bahwa Rasul mengangkatnya sebagai imam, ya, dan sebagai perwakilan Rasulullah ketika Rasul pergi menuju Badar ini. Amanat Rasul kepada Abdullah imami orang-orang, ya, kemudian jaga Madinah, begitu ya. Ini luar biasa Abdullah bin Ummi Maktum itu meskipun beliau tunanetra tapi beliau sangat rajin ya melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya Rasulullah jalan kaki. Nah ini yang saya sebutkan tadi. Jadi sebetulnya Rasul bawa unta, ya. Cuman untanya itu giliran,
Ya, gilirannya itu begini. Kalau misalkan unta satu, itu nanti akan digilir oleh 3 orang. Digilir 3 orang itu begini. Misalkan begini. Rasul berjalan 5 kilometer, kemudian setelah 5 kilo, nanti sahabat yang kedua jalan 5 kilometer. Ya, naik maksudnya. Ya, Rasul naik, 2 sahabatnya berjalan. Begitu. Nah, kalau misalkan Rasul turun, nanti salah seorang sahabatnya yang naik dan 2-nya berjalan. Jadi begitu digilir. Ya. Nah, waktu itu Rasul bersama 2 sahabat muda. Cuman 2 sahabat ini karena memang melihat posisi Rasulullah, ya. Rasul adalah seorang pemimpin, panglima perang. Kata 2 sahabat ini, ya Rasulullah nggak usah gantian, ya, nggak usah giliran. Sudah Anda saja di atas kendaraan, begitu. Jadi 2 sahabat ini sangat rela kalau misalkan hak itu diambil oleh Rasulullah. Jadi Rasul terus naik unta, 2 sahabat ini jalan, itu nggak masalah, ya. Tapi ini komentar Rasulullah, ya. Rasul sangat adil sekali. Kata Rasulullah, ma antum bi aqwa minni. Ya, kalian berdua belum tentu lebih kuat daripada aku. Kalian membutuhkan. Wala ana bi agna anil ajr minkuma. Dan yang butuh pahala itu bukan hanya kalian berdua, aku pun butuh. Makanya Rasul turun. Rasul jalan kaki. Ketika ada salah seorang sahabatnya di atas kendaraan, maka Rasul jalan dengan sahabat yang satunya lagi. Kemudian ketika sahabat ini selesai di atas kendaraan, maka sahabat yang jalan itu sekarang gilirannya naik kendaraan. Ini kan luar biasa. Dan Rasul tidak pernah ngajongklokin pas pampres misalkan. Nah pas ente pas pampres teh naik motor gede kuring lempang, nggak pernah begitu. Bahkan Rasul yang minta agar Rasul jalan kaki. Ini luar biasa. Ini pemimpin yang luar biasa saya kira. Ya. Kemudian selanjutnya, pada saat di Rauha, satu tempat, Rasulullah meminta Abu Lubabah untuk pulang, ya, kembali ke Madinah agar ia menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin Madinah. Jadi Rasul ingin sekali kalau Abdullah bin Umi Maktum itu dibantu oleh sahabat yang lain. Namanya adalah Abu Lubabah. Rasul merintahkan Abu Lubabah untuk putar balik. Ya. Lubabah, kamu pulang saja ke Madinah. Bantu bin Umi Maktum. Kemudian selanjutnya, kabar tentang kata kaum muslimin Badar itu diterima oleh Abu Sufyan Dom bin Amr untuk menyuruh. Nah ini. Jadi kabar beranjaknya Rasul dan para sahabatnya dari kota Madinah menuju mereka, menuju wilayah dagang Abu Sufyan bocor. Dan ketika Abu Sufyan mendengar bahwa kaum muslimin hendak menghadang mereka, maka Abu Sufyan memerintahkan kepada seorang teman mereka, namanya adalah Dom bin Amr, untuk dia bawa kuda, lari secepat mungkin, dan mengabarkan bahwa kafilah dagangnya Abu Sufyan itu sedang dihadang dan minta bantuan. Dan itu cepat, ya. Dengan kuda yang sangat cepat itu, kabar ini si Dom tiba di Mekah dalam tempo 2 hari, ya. Jadi setelah 2 hari itu kabarnya datang, ya, sampai kepada telinganya Abu Jahal, kan si Abu Jahal si ontohod harita hirup kene, sampai kepada Utbah, yang pada akhirnya orang-orang yang di Mekah ini, orang-orang Quraisy Mekah ini, itu mereka geram, ya, karena kawan mereka itu sedang dihadang, maka mereka menyiapkan sekitar 1.000 prajurit, ya, 1.000 orang. Maka yang 1.000 orang ini langsung berangkat menuju Badar, ya. Nanti ada pertemuan. Sebetulnya bukan 1.000, ya, sebetulnya cuma 950, cuman ketika ditambah dengan karyawannya Abu Sufyan tadi, ditambah dengan itu kurang lebih 1.000 lah mereka. Nanti titik kumpulnya 1.000, ya. Kemudian peran iblis menjelma menjadi Suroko. Ini perlu ketahui, iblis itu di momen-momen tertentu ikut terlibat dalam memusuhi umat Islam. Termasuk di perang Badar, ya. Perang Badar itu iblis juga ikut, ya. Dia perannya menjelma sebagai Suroko bin Malik dan nanti akan memberikan usulan-usulan kepada orang-orang Quraisy. Kemudian terkait biji kurma yang ada di kotoran unta. Ini luar biasa, ya. Hikmah, ya. Bahwa mereka itu sangat jeli sekali. Ya. Mereka sangat jeli sekali. Di antaranya adalah terkait kotoran unta. Saya akan ini.
Ini adalah terkait ketika Abu Sufyan ya menemukan kotoran unta, ya, yang mana kotoran unta itu sangat dia perhatikan, ya. Dia menyangka bahwa kotoran untanya itu adalah di daerah sekitaran itu, di sekitaran Badar. Tapi kata dia ketika melihat kotoran unta, dia mengatakan, hadhihi wallahi ala ifu Yathrib. Demi Allah, kata Abu Sufyan, ini kotoran unta yang dimakan oleh unta ini bukan kurma yang berasal dari sini, karena saya tahu bahwa kalau unta ini memakan kurma wilayah sini, kotorannya nggak seperti ini, ya. Kemudian kata dia bahwa yang dimakan oleh unta-unta yang ada di sekitarannya itu adalah unta-unta yang berasal dari Madinah, begitu. Bisa sampai menyimpulkan seperti itu. Kenapa? Karena yang dimakan itu adalah kurma yang berasal dari Madinah, begitu. Sampai mereka kaget. Ini kan jadi kedatangan unta-unta itu, ya, unta-unta dari Madinah juga mengakibatkan kekagetan tersendiri kepada Abu Sufyan dan kawan-kawan. Artinya bahwa sebentar lagi juga akan datang masuk unta-unta yang lain. Itu kurang lebih. Kemudian arahan panglima perang, arahan dari Rasulullah SAW secara langsung. Pertama Rasul musyawarah, ya, musyawarah dengan para sahabat, ya. Karena kan ini penting sekali, untuk musyawarah itu sangat penting. Antum kalau misalkan diterapkan dalam komunitas, LDK, kampus, begitu. Kalau ada hal-hal yang memang sangat prinsipi dan juga sangat urgen untuk dimusyawarahkan, maka musyawarahlah. Karena musyawarah itu adalah ajaran Al-Quran, ya. Wasyawirhum fil amr. Apalagi pada faktanya di Perang Badar itu, ini sangat penting sekali, sangat urgen untuk dimusyawarahkan. Kenapa? Karena begini. Ketika Rasul mendengar bahwa ternyata yang akan dihadapi oleh Rasul itu bukan hanya sekedar 40 orang yang tadi. Bukan hanya sekedar Abu Sufyan. Karena pada akhirnya Rasul mendengar kabar bahwa orang-orang Quraisy ternyata menyengaja datang ke Madinah. Jadi ketika Abu Sufyan mengirimkan kabar kepada orang-orang Quraisy bahwa dia sedang dihadang, orang Quraisy ternyata menyiapkan pasukan yang dengan jumlah besar, ya, 950 orang. Rasul tahu, ya, Rasul tahu terkait kabar ini. Maka yang difikirkan oleh Rasulullah itu adalah pertama terkait bagaimana kaum muslimin menghadapi mereka semuanya, yang jumlahnya, ya, itu adalah 1000. Nah sekarang masalahnya begini, secara kekuatan saja, secara manusiawi lah gitu, basyariahnya kita, kaum muslimin kan jumlahnya hanya sekitar 300-an, ya, 300-an itu ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 319, ada yang mengatakan 340, yang paling banyak cuman 300-an kurang lebih. Sedangkan musuh, ya, musuh itu jumlahnya adalah 1000. Ini kan jauh, ya, kalah di bawah musuh. Yang kedua persenjataan, ya, persenjataan kaum muslimin bawa cuma ala kadarnya, ya. Kaum muslimin nggak bawa tank atau rudal begitu, ya, atau basoka, enggak waktu itu, cuman ya peralatan sederhana lah, ya, pedang, kemudian panah, tombak, tapi tidak selengkap, ya, seperti ada tambahan baju besi dan lain semacamnya, enggak. Karena niatnya bukan untuk perang. Nah, Rasul, ya, mengumpulkan para sahabat. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, ya, para sahabatku, bagaimana ini berbeda perjalanan kita. Ini tengah jalan, ya. Musyawarahnya itu terjadi tengah jalan. Jadi berangkatnya sudah, tapi kabar bahwa orang Quraisy itu datang dengan jumlah yang besar itu di tengah jalan. Kata Rasul, wahai para sahabatku, gimana pendapat kalian? Ternyata orang-orang Quraisy yang akan kita hadapi jauh lebih banyak. Bahkan jumlah mereka itu ada sekitar 1000. Apakah kita maju atau mundur? Nah itu pertanyaan Rasulullah. Maka berdirilah sahabat Abu Bakar. Kata sahabat Abu Bakar, imdi ya Rasulullah. Maju terus ya Rasulullah. Ini luar biasa, ya. Kekuatan iman para sahabat. Nggak tahulah kalau kita yang hadir waktu itu, ya. Karena jumlah 300 lawan 1000, mungkin kita akan segera pamit ke Jamban. Ya Rasulullah, mohon maaf saya pamit. Aduh, ini sakit perut begitu. Pura-pura cari Jamban, ternyata mangpret ke Madinah, kan begitu, ya. Kemudian berdirilah Umar bin Khattab, imdi ya Rasulullah, begitu. Ini keimanan yang kuat, begitu. Karena ya betul memang bahwa dalam Islam itu bahwa
Kamin fi'atin qalilatin galabat fi'atan katsiratan biidznillah. Bisa jadi jumlah yang sedikit itu bisa mengalahkan jumlah yang besar. Ya. Bisa jadi, ya. Bisa jadi jumlah yang sedikit itu bisa mengalahkan jumlah yang lebih banyak. Atau bisa jadi orang yang lebih kecil bisa mengalahkan orang yang lebih besar badannya, seperti kisahnya Daud ya, Nabi Daud atau Tolut yang melawan Jalut, si Goliat itu kan terjadi ya. Makanya keyakinan para sahabat itu mendorong agar Rasul melanjutkan perjalanan. Maka pada akhirnya diputuskan bahwa kita akan melanjutkan perjalanan ini. Bayangkan ini yang 300 ini. Dan kabar baiknya, ini harus jadi catatan bagi kita. Kabar baiknya adalah dari 300 orang itu, satu pun nggak ada yang belot. Satu pun ya. Nah, antum kalau misalkan sebagai pemimpin komunitas atau BEM ataupun ya ormas kemahasiswaan begitu, antum harus menjadikan anggota antum itu semilitan ini. Kalau antum misalkan ada target, kemudian ada rencana akan mencoba mengikhtiarkan ini, mengusahakan ini, tapi ternyata yang ke depan itu cuma antum saja, anggota-anggota meninggalkan, ini percuma saya kira. Bahaya juga terhadap antum. Antum kira ketika antum maju, teman-teman ngikut, ternyata pada kabur begitu, ini bahaya kan. Nah, beda dengan Rasulullah. Rasul itu sebagai panglima, beliau yang paling di depan, tapi ketika beliau memutuskan kita maju, satu pun nggak ada yang kabur, satu pun nggak ada yang belot, satu pun nggak ada yang putar balik, nggak ada. Ada satu yang tadi Abu Lubabah putar balik bukan karena dia takut, tapi karena memang perintah, begitu kan? Ini penting saya kira, ya, tentang masalah kesolidan, keyakinan, loyalitas, militansi, ya. Dan ini yang menjadikan perang Badar menang sebenarnya, ya, keimanan mereka. Kemudian akhirnya ketika yang kedua, ini lanjutan dari musyawarah. Rasul itu memilih satu tempat, tapi jauh dari sumur Badar ya, masih jauh. Cuman ada seorang sahabat namanya adalah Al-Hubab, ya. Ya, kata Al-Hubab itu, ya Rasulullah, mohon maaf ini, mohon maaf, banyak ya, mohon maafnya itu betul-betul berkali-kali. Ya Rasulullah punten begitu. Apakah Anda memilih tempat ini itu adalah wahyu dari Allah atau merupakan ijtihad dari Anda? Kan ada konsekuensi yang berbeda ya. Kalau misalkan Rasul memilih satu tempat, itu adalah wahyu dari Allah. Cuman kita dituntut taat saja, nggak usah banyak macam-macam gitu. Kalau ini wahyu ya terima saja, langsung saja taat ya. Tapi kata Rasulullah bahwa aku memilih tempat ini bukan wahyu dari Allah, tapi ini adalah ijtihadku, ya, pendapatku dengan penuh dengan etika dan kesopanan. Kata Allah punten, kamu cukup nama lain ajarkan ngojai kameri, mohon maaf. Tapi kalau menurut saya, ya, kata Al-Hubab, sebaiknya ini pasukan dipindah dekat dengan sumur Badar. Jadi ini posisinya masih jauh dari sumur Badar ya. Apa alasannya? Kata Al-Hubab, perang itu kan membutuhkan air, ya. Meskipun para sahabat banyak yang saum, tapi kan ketika buka mereka butuh air, begitu kan? Kemudian nanti kalau misalkan kita lebih dekat ke sumur Badar, kalau mau butuh air, kita bikin sumur saja. Kemudian kita timba air dari sumur tersebut, kemudian kita masukkan ke kolam ya, dibikin kolam begitu. Para sahabat ketika kehausan tinggal menceduk saja. Di pihak yang lain, pihak yang ono, pihak Quraisy, kalau mereka kehausan, mereka akan kesulitan. Ya. Tanpa air itu mereka akan kesulitan. Dan mulai tukang mijon gitu waktu itu. Maka akhirnya kata Rasulullah, ini ide yang brilian begitu. Ini kembali ya bahwa Rasul sangat bijak sekali. Rasul tidak otoriter. Rasul bukan seorang yang diktator. Kalau mungkin nggak tahu lah kalau di kita ya, kalau ada orang yang otoriter, diktator, ketika mengusul jempe saya pamimpin teh gitu. Ente boga naon. Saya kan Rasul teh kan begitu ya. Mungkin tersinggung dan semacamnya. Tapi Rasul nggak tersinggung. Selama ini adalah ijtihad dan para sahabat berhak untuk memberikan usul. Bahkan kalau memang usulnya adalah argumentatif, kenapa tidak? Kita ambil saja. Meskipun itu berbeda dengan pendapat kita. Maka pelajaran mahal yang selanjutnya, antum juga harus menjadi seorang yang bijak. Ketika misalkan antum sudah memutuskan satu masalah, kemudian ternyata ada teman antum, anggota antum yang memang, oh ternyata iya ya, argumentatif sekali ya. Kenapa tidak kita tinggalkan pendapat kita gitu? Enggak masalah kan? Dan itu bukan aib begitu. Akhirnya
Ketika Rasul menerima usul dari Al-Hubab ini, para sahabat itu digeser, ya, digeser ke sumur Badar. Makanya perangnya perang Badar. Padahal asalnya jauh dari Badar itu. Ya. Yang selanjutnya Rasul mengatur barisan kaum muhajirin. Ini strategi Rasulullah. Kata Rasulullah, yang biasa mengikuti arahan dan mendo. Sekarang bukan panah di pasukannya ada tombak, pasukan ya. Bahkan barisnya para sahabat itu seperti mereka berbaris untuk melaksanakan sholat. Jadi diluruskan dulu, ya. Bahkan diluruskannya itu pakai pedang begitu. Ada riwayat yang seperti itu. Jadi ketika perang Badar, sapnya para sahabat itu diluruskannya dengan pedang. Maka yang perutnya agak offset begitu bisa katubles ya. Harus agak mundur dikit tuh. Nah itu ya kurang lebih ya prolog perang Badar. Kita akan ya ini kurang lebih lokasinya ya. Kita akan lihat lokasinya. Ini lokasi kaum muslimin. Nanti di sini Rasul akan buat tenda. Ini sumur Badarnya, dibuatkan kolam di sini. Kemudian nanti ada beberapa sahabat yang duel dengan orang-orang Quraisy 3 lawan 3. Kemudian nanti kalau pasukannya orang-orang Quraisy yang di sini yang sebelah selatan itu mereka tidak serapi pasukannya kaum muslimin ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan lihat ya tayangan film Umar yang memang sering tayang di televisi swasta juga, cuman saya kira ini penting ya untuk kita bahas dan kita simak. Nanti mohon disimak dan terdengar Ustaz. Oke. Ini yang sebelah kiri ini, saya akan jelaskan dulu. Dia adalah Akhnas, namanya Akhnas. Kalau tidak salah, kurang lebih lah Akhnas namanya. Dia adalah seorang ahli yang bisa menakar itu artinya mengukur kekuatan musuh. Dan dia ditugaskan sama si Ontohot, si Abu Jahal yang warna merah ini, agar menghitung kekuatan kaum muslimin. Begitu. Cuman setelah diperhatikan, kata dia ya, kata Akhnas, bahwa kurang lebih pasukan kaum muslimin itu 300-an. Dan memang betul kan, kaum muslimin itu 300-an. Ini hebatnya. Ini gimana cara ngitungnya gitu. Saya juga hebat gitu. Ini keahlian mereka orang-orang Quraisy itu. Bahkan punten, sebagian mereka itu ada yang ahli hanya dengan mendengarkan suara kaki kuda, topak, 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 itu bisa tahu jumlah kudanya berapa. Ini luar biasa. Beda dengan kita. Kalau kita kan dengar ke tanah begitu, tok-tak, tok-tak, tidur gitu namanya. Atau tiktokan begitu kan. Nah kalau mereka enggak. Dengar ke tanah, tok-tak, tok-tak, bisa nyebut itu kudanya berapa. Nah, kemudian rekomendasi ya. Kan nanti kan muncul rekomendasi dari Akhnas ini. Rekomendasi Akhnas itu bahwa sudahlah lupakan saja mereka. Jangan kalian hadapi. Begitu rekomendasinya. Jadi rekomendasinya adalah bahwa orang-orang Quraisy harus pulang lagi ke Mekah. Gak mungkin mereka bisa dilawan. Karena kata Akhnas, betul jumlahnya lebih sedikit, ya 300. Tapi yang 300 ini bukan takut mati, tapi cari mati. Yang 300 ini bukan takut wafat, bukan takut mati, tapi justru kematian yang mereka cari. Ini kan, makanya ketika disampaikan rekomendasi ini, Abu Jahal menuduh bahwa Akhnas di pihak kaum muslimin. Satu itu. Yang kedua, menuduh juga bahwa Anas menakut. Padahal Akhnas menyampaikan sesuai dengan ilmunya. Dan terbukti nanti ya, bahwa mereka kalah. Ya, makanya rekomendasi Akhnas ini nanti oleh orang-orang Quraisy sendiri kan ada terpecah begitu pendapatnya. Sampai kata Utbah itu tokoh Quraisy yang lain, kata Utbah, loh kok kenapa kamu yang nyuruh, kamu yang minta rekomendasinya, tapi kenapa rekomendasinya nggak jalanin gitu. Sampai kata Utbah itu, kalau memang rekomendasi Akhnas itu adalah kita mundur saja begitu. Nah Abu Jahal nggak mau mundur, maju begitu. Sampai kan terjadi perdebatan antara Utbah dengan Abu Jahal dan terjadi perselisihan di antara mereka. Dan ini adalah kelemahan sebenarnya. Sama kalau di kaum muslimin terjadi perselisihan seperti ini, kelemahan juga. Jadi sebenarnya begini, nanti rumusannya adalah bahwa kaum muslimin itu sebetulnya ya, kalau mereka itu solid ya, satu kata, mereka bersatu padu, kemudian saling mendukung, tidak berselisih begitu kan, itu kemenangan kaum muslimin itu ada di sana.
Jadi sebanyak apapun musuh, kalau kaum muslimin solid meskipun kecil, itu bisa mengalahkan mereka. Dan sebaliknya, kalau kaum muslimin jumlahnya lebih besar, tapi ternyata kaum muslimin tidak bersatu, kaum muslimin bercerai-berai, kaum muslimin berselisih, ya, saling mencaci maki antar sama mereka, saling menjatuhkan, saling menutup pengajian, begitu kan? Nah ini gak akan menang sampai kapanpun, ya, meskipun jumlahnya lebih banyak. Karena kemenangan Islam itu dekat dengan keimanan dan juga dengan kesolidan kaum muslimin. Perang Badar jumlahnya lebih sedikit tapi menang. Kemudian perang Ahzab jumlahnya lebih sedikit tapi menang, kan begitu ya. Kita lanjutkan. Itu kalau memang rekomendasi akhlas itu adalah mundur, ya mundur saja, kenapa masalah begitu. Dan nggak akan jadi aib begitu kata Utbah ya. Ini mulai mereka silang pendapat. Kemudian bahkan Utbah itu lebih cenderung menghentikan peperangan ini karena dia khawatir nanti kalau ada ayah membunuh anaknya atau anak membunuh ayahnya. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Misalkan anaknya sendiri, anaknya Utbah itu kan di pihak kaum muslimin. Abdullah bin Utbah namanya. Makanya si Abdullah itu, aing itu bapak aing, ayah diharap gitu. Ini anak di pihak kaum muslimin, bapaknya di pihak musuh. Padahal sebejaan itu si bapak sekolah macicing di imah begitu. Tapi kan dia lebih memilih untuk terus melanjutkan peperangan. Ya, Abu Jahal tidak mau menganggap rekomendasi dari Akhnas tadi. Bahkan Abu Jahal menuduh Utbah bersekongkol dengan Nabi Muhammad SAW untuk memecah mereka dari dalam. Padahal kan Utbah enggak. Utbah itu hanya apa ya? Bersandar kepada pendapat ahli begitu. Akhnas itu kan ahli perang. Nah, kalau sudah muncul rekomendasi, tapi kenapa nggak dilaksanakan begitu? Nantang, ya kita saksikan besok. Sampai kita bisa lihat siapa yang benar, aku atau kamu, gitu kan? Karena Utbah sangat yakin bahwa rekomendasi itu harusnya dijalankan. Dan memang Utbah meyakini besoknya akan kalah begitu. Dan memang terbukti nanti dua orang tokoh ini, baik Abu Jahal yang pakai jubah merah ataupun ini Utbah yang coklat, itu dua-duanya kojor. Ya. Mereka sebenarnya sedang menggali kuburan mereka sendiri. Nanti Abu Jahal akan dibunuh oleh dua anak muda, ya, dan dituntaskan oleh Imam Ibnu Mas'ud, dan sama si Utbah juga nanti duel dan akan dihabisi sama Hamzah.